Lu pernah kepikiran nggak, minyak hitam bekas gorengan yang biasanya dibuang ke selokan itu ternyata bisa jadi bisnis miliaran? Serius, minyak yang bau, lengket dan kelihatan kayak limbah dapur itu sekarang diperebutkan banyak orang. Dari pengepul kecil di gang sempit sampai perusahaan energi besar. Dan ironisnya, banyak orang bahkan nggak sadar. Sekarang gue mau tanya satu hal yang mungkin agak nggak nyaman. Setiap hari, berapa banyak minyak goreng dipakai di sekitar kita? Warung gorengan, restoran ayam geprek, pedagang kaki lima, hotel, mall, pabrik makanan, semua goreng sesuatu. Dan setelah beberapa kali dipakai, minyak itu berubah warna, hitam, bau, nggak layak dipakai lagi. Sebagian orang buang ke selokan, sebagian lagi diam-diam menjualnya. Dan disitulah cerita ini mulai. Bayangin satu pagi di gang kecil kota besar di Indonesia. Seorang pedagang gorengan baru saja selesai menggoreng tahu dan tempe sejak subuh. Wajan besar di depan gerobaknya penuh minyak hitam. Minyak itu nggak bisa dipakai lagi. Dulu biasanya dibuang, tapi sekarang beda. Sekitar jam 10 pagi, biasanya ada motor berhenti di depan warung. Bukan pembeli, tapi pengepul. Orang ini keliling dari warung ke warung, restoran ke restoran, cuma untuk satu hal, mengumpulkan minyak jelantah. Harganya mungkin kelihatan kecil, kadang sekitar 5-8 ribu rupiah per liter di tingkat pengepul kecil. Tapi sekarang coba lu bayangin skalanya. Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi minyak goreng terbesar di dunia. Pada 2019 saja, penggunaan minyak goreng mencapai sekitar 13 juta ton per tahun. Dari angka itu, potensi minyak jelantah yang dihasilkan diperkirakan bisa mencapai sekitar 3 juta kiloliter setiap tahun. 3 juta kiloliter. Itu bukan limbah kecil, itu tambang uang. Makanya sekarang muncul rantai ekonomi yang sebelumnya hampir nggak kelihatan. Di level paling bawah ada pedagang gorengan, restoran kecil, dapur rumah makan. Di atasnya ada pengepul motoran. Mereka beli sedikit-sedikit, kadang cuma 20 liter, kadang 50 liter. Lalu minyak itu dikumpulkan di gudang kecil. Setelah jumlahnya ratusan liter, dijual lagi ke pengepul yang lebih besar. Lalu dari situ masuk ke pabrik pengolahan. Dan di titik inilah cerita berubah drastis. Karena minyak jelantah bukan cuma limbah dapur. Di industri energi, dia disebut used cooking oil, UCO, bahan baku yang sangat berharga. Minyak bekas ini bisa diproses menjadi biodiesel, bahan bakar alternatif yang dipakai di banyak negara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil. Bahkan biaya produksi biodiesel dari minyak jelantah bisa sekitar 35% lebih murah dibanding bahan baku minyak nabati baru seperti crude palm oil. Artinya apa? Artinya sesuatu yang kelihatannya sampah sebenarnya adalah energi. Dan karena nilainya besar, sekarang pemerintah pun ikut turun tangan. Pada Januari 2025, pemerintah Indonesia mulai memperketat ekspor minyak jelantah lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025. Salah satu tujuannya adalah memastikan bahan baku tetap tersedia untuk industri dalam negeri, termasuk program biodiesel campuran B40. Kenapa sampai diatur negara? Karena bisnisnya makin besar. Ketika ekspor dihentikan sementara saja, para eksportir bisa kehilangan pendapatan puluhan miliar rupiah setiap bulan. Dari limbah dapur jadi komoditas nasional. Dan sekarang coba lu lihat lagi kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Warung gorengan di ujung jalan, pedagang ayam crispy di depan sekolah, restoran cepat saji di mall. Setiap hari mereka menghasilkan satu hal yang sama, minyak jelantah. Yang dulu dianggap kotor, sekarang jadi rebutan. Yang dulu dibuang ke got, sekarang dikumpulkan pakai drum. Dan yang paling menarik, sebagian besar uang di bisnis ini justru nggak ada di restoran besar, tapi di rantai panjang yang nggak terlihat. Pengepul kecil, gudang pinggir kota, truk pengangkut minyak bekas. Orang-orang yang mungkin kelihatannya biasa saja, tapi sebenarnya memegang kunci dari industri yang nilainya terus naik. Karena di dunia ekonomi modern, seringkali yang paling mahal bukan barang yang bersih, tapi limbah yang orang lain nggak sadar nilainya. Dan mungkin setelah ini, setiap kali lu lihat wajan hitam penuh minyak di warung gorengan, lu bakal sadar satu hal. Itu bukan cuma sisa masakan. Itu uang yang belum diambil. Sekarang, sebelum kita lanjut lebih dalam, gue mau ngajak lu sebentar. Coba tulis di kolom komentar, lu lagi nonton dari kota mana? Jakarta? Makassar? Medan? Atau mungkin kota kecil yang jarang disebut orang? Gue penasaran, sejauh apa video ini bisa sampai? Karena jujur aja, bisnis minyak jelantah ini bukan cuma cerita Jakarta, bukan cuma cerita kota besar. Ini cerita yang kemungkinan besar juga terjadi di kota lu. Dan kalau lu mulai merhatiin setelah ini, lu bakal sadar sesuatu yang agak gila. Bisnis ini sebenarnya ada di depan mata kita selama bertahun-tahun. Kita aja yang gak sadar. Sekarang balik lagi ke cerita tadi. Di ujung rantai ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pengepul motoran. Ada pabrik.
pabrik yang mengubah minyak jelantah jadi bahan bakar. Dan di titik ini, ceritanya masuk ke level global. Karena sejak sekitar tahun 2010-an, dunia mulai serius cari alternatif energi selain minyak bumi. Eropa, Amerika, sampai Asia mulai mendorong penggunaan biodiesel. Salah satu bahan baku paling dicari adalah used cooking oil atau UCO, minyak goreng bekas. Di pasar internasional, harga minyak jelantah bahkan bisa menembus sekitar 700 sampai 900 dolar per ton pada periode 2022 sampai 2024, tergantung kualitas dan permintaan biodiesel global. Itu artinya 1 ton minyak bekas bisa bernilai belasan juta rupiah. Bayangin, barang yang tadinya dianggap limbah dapur sekarang diperdagangkan lintas negara. Makanya banyak perusahaan mulai serius mengumpulkannya. Salah satunya bahkan datang dari perusahaan energi besar Indonesia seperti Pertamina, yang sejak beberapa tahun terakhir mulai mengembangkan produksi biofuel berbasis limbah termasuk used cooking oil untuk mendukung program energi bersih nasional. Karena masalahnya bukan cuma soal bisnis, ini juga soal lingkungan. Setiap liter minyak jelantah yang dibuang sembarangan bisa mencemari ribuan liter air. Ketika masuk ke saluran air, minyak membentuk lapisan yang merusak ekosistem dan menyumbat saluran pembuangan. Itu sebabnya banyak negara mulai membuat sistem pengumpulan minyak bekas secara resmi. Di Eropa misalnya, restoran diwajibkan menyerahkan minyak jelantah mereka ke perusahaan pengolah limbah berlisensi. Di Indonesia, sistem itu masih berkembang. Dan di celah itulah muncul ekonomi bayangan yang sangat menarik. Pengepul kecil. Orang-orang yang tiap hari keliling pakai motor, membawa jerigen plastik di belakang. Mereka berhenti di warung gorengan, di dapur restoran, kadang bahkan di rumah makan besar. Transaksinya sederhana. Minyak bekas ada, Bu? Kalau ada, langsung ditimbang. Uang tunai keluar. Selesai. Kelihatannya kecil. Tapi sekarang coba bayangin, satu pengepul mengumpulkan 100 liter sehari. Kalau harga beli sekitar Rp6.000 per liter, mereka keluar uang Rp600.000. Lalu dijual lagi ke pengepul besar dengan selisih Rp2-3.000 per liter. Margin kecil, tapi kalau volumenya ribuan liter per minggu, angkanya mulai berubah. Dan di level gudang besar, volume ini bisa mencapai puluhan ton. Minyak itu lalu diproses, disaring, dan dijual ke pabrik biodiesel atau eksportir. Di titik inilah uang besar benar-benar bergerak. Dan seperti semua bisnis yang mulai bernilai tinggi, konflik juga mulai muncul. Beberapa tahun terakhir, pemerintah menemukan masalah serius. Sebagian minyak jelantah ternyata tidak masuk ke industri biodiesel, tapi malah diproses ulang secara ilegal, lalu dijual kembali sebagai minyak goreng murah. Ini berbahaya. Karena minyak yang sudah dipakai berkali-kali mengandung senyawa berbahaya seperti aldehid dan radikal bebas yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Itulah sebabnya pemerintah mulai memperketat pengawasan. Karena kalau tidak, limbah yang seharusnya jadi energi bisa berubah jadi masalah kesehatan masyarakat. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang menarik kalau kita lihat dari sudut ekonomi. Kadang, peluang terbesar bukan datang dari sesuatu yang mewah. Bukan dari teknologi canggih, bukan dari bisnis yang kelihatannya keren di Instagram. Kadang peluang itu datang dari sesuatu yang kotor, sesuatu yang orang lain anggap remeh, sesuatu yang dibuang. Dan minyak jelantah adalah contoh paling nyata dari itu. Di satu sisi, dia limbah. Di sisi lain, dia bahan bakar masa depan. Dan di tengah-tengahnya, ada ribuan orang biasa yang setiap hari keliling kota mengumpulkan emas cair yang orang lain bahkan gak mau pegang. Dan di titik ini, ceritanya mulai makin menarik. Karena kalau lu jalan sedikit lebih jauh dari warung gorengan tadi, lu bakal mulai lihat sesuatu yang gak banyak orang sadar. Gudang. Bukan gudang besar yang megah, kadang cuma bangunan seng di pinggir kota, kadang ruko yang pintunya selalu tertutup. Di dalamnya, ada ratusan drum biru. Isinya minyak jelantah. Baunya tajam, warnanya hitam pekat. Tapi bagi orang yang ada di dalam bisnis ini, itu bukan limbah. Itu inventory. Dan volume di tempat seperti ini seringkali bukan lagi puluhan liter, tapi puluhan ton. Sekarang coba bayangin angka yang lebih besar. Menurut berbagai laporan industri energi, Indonesia punya potensi lebih dari 3 juta kiloliter minyak jelantah setiap tahun. Kalau sebagian saja bisa dikumpulkan secara efektif, nilainya bisa mencapai miliaran dolar di pasar biofuel global. Artinya satu hal,
Bisnis yang terlihat kecil di tingkat warung sebenarnya terhubung langsung ke industri energi dunia. Dan ini bukan teori. Pada beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan internasional mulai memburu used cooking oil dari Asia Tenggara. Permintaan ini melonjak karena Eropa dan Amerika meningkatkan penggunaan biodiesel dan renewable diesel untuk menekan emisi karbon. Dalam sistem energi modern, limbah makanan sekarang punya nilai strategis. Tapi justru disinilah konflik berikutnya muncul. Karena ketika sesuatu yang tadinya dianggap sampah tiba-tiba punya nilai besar, banyak orang mulai berebut. Di beberapa kota di Indonesia, para pengepul bahkan mulai mengamankan wilayah. Warung tertentu hanya boleh dijual ke pengepul tertentu. Kadang hubungan ini dibangun dari kepercayaan, kadang juga karena persaingan yang keras. Lu mungkin gak akan lihat ini kalau cuma lewat sekilas. Tapi kalau lu duduk di warung gorengan beberapa jam, lu bakal mulai ngerti. Ada ekonomi kecil yang hidup di baliknya. Dan setiap liter minyak punya harga. Yang lebih menarik lagi, beberapa startup di Indonesia mulai mencoba merapikan sistem ini. Salah satu contohnya adalah perusahaan seperti Nuvolium dan Waste 4 Change yang mencoba membuat sistem pengumpulan minyak jelantah dari rumah tangga dan restoran secara lebih terorganisir. Mereka menyediakan titik drop-off atau sistem penjemputan minyak bekas. Tujuannya sederhana, supaya minyak jelantah tidak lagi dibuang sembarangan dan bisa langsung masuk ke rantai industri biodiesel yang legal. Karena selama ini, sebagian besar minyak jelantah justru hilang di ekonomi informal. Padahal kalau dikelola serius, dampaknya bisa besar sekali. Bukan cuma untuk bisnis, tapi juga untuk lingkungan. 1 liter minyak goreng yang dibuang ke saluran air bisa mencemari hingga 1000 liter air bersih. Minyak itu akan membentuk lapisan di permukaan air, mengganggu oksigen, dan merusak ekosistem. Jadi ketika seseorang mengumpulkan minyak jelantah, sebenarnya dia tidak cuma cari uang, dia juga mengurangi limbah. Dan di dunia yang makin serius soal perubahan iklim, hal kecil seperti ini mulai punya arti besar. Tapi di balik semua angka, regulasi, dan industri energi tadi, ada satu hal yang sering dilupakan. Orang-orang kecil yang ada di awal rantai, pengepul motoran, orang yang tiap pagi keliling dari warung ke warung. Kadang kena panas, kadang ditolak, kadang cuma dapat 10 liter dari satu tempat. Tapi dari merekalah semua ini dimulai. Tanpa mereka, pabrik biodiesel tidak akan punya bahan baku. Tanpa mereka, minyak jelantah tetap akan berakhir di selokan. Dan mungkin inilah bagian paling menarik dari cerita ini. Ekonomi modern sering terlihat rumit. Ada grafik, ada data, ada kebijakan pemerintah. Tapi di level paling bawah, semuanya tetap dimulai dari hal yang sangat sederhana. Seseorang melihat sesuatu yang orang lain anggap sampah, lalu dia bertanya satu hal. Kalau ini sebenarnya berharga, gimana kalau gua kumpulin? Dan dari pertanyaan sederhana itu, lahirlah bisnis. Bisnis yang sekarang diam-diam bergerak dari dapur warung kecil sampai ke pasar energi global. Jadi lain kali kalau lu lewat warung gorengan dan lihat minyak hitam pekat di wajan besar, mungkin lu bakal melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai sisa gorengan, tapi sebagai sesuatu yang dulu dibuang dan sekarang berubah jadi emas cair yang tersembunyi di kota-kota kita. Tapi di balik semua cerita tadi, ada satu pertanyaan yang sebenarnya paling penting. Kenapa peluang seperti ini sering banget tidak kita lihat, padahal dia ada di depan mata kita setiap hari? Coba lu pikir lagi sebentar. Warung gorengan di pinggir jalan, pedagang ayam crispy di depan sekolah, restoran cepat saji di mall, hotel, kantin kantor. Semua tempat itu punya satu kesamaan. Setiap hari mereka menghasilkan minyak jelantah. Dan selama bertahun-tahun, sebagian besar orang menganggap itu cuma limbah dapur, sesuatu yang kotor, sesuatu yang harus dibuang. Padahal di dunia ekonomi, sejarah selalu berulang. Banyak bisnis besar lahir dari sesuatu yang dulu dianggap tidak bernilai. Dulu plastik bekas dianggap sampah, sekarang jadi industri daur ulang global. Dulu baterai bekas dibuang begitu saja, sekarang jadi bahan baku industri logam. Dan sekarang giliran minyak jelantah. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus mendorong penggunaan biodiesel melalui program campuran bahan bakar seperti BE35 dan rencana menuju BE40. Artinya, kebutuhan bahan baku biofuel akan terus naik.
Dan salah satu bahan baku yang paling dicari adalah limbah minyak goreng. Bukan minyak baru, tapi minyak bekas. Artinya satu hal yang cukup jelas. Permintaan akan minyak jelantah kemungkinan besar tidak akan turun dalam waktu dekat. Justru sebaliknya, dia bisa semakin bernilai. Tapi gue juga harus jujur sama lu. Setiap peluang ekonomi selalu punya dua sisi. Kalau bisnis ini tidak dikelola dengan benar, minyak jelantah bisa disalahgunakan, diproses ulang secara ilegal, dan dijual kembali sebagai minyak goreng murah yang berbahaya untuk kesehatan. Makanya regulasi mulai diperketat. Makanya sistem pengumpulan resmi mulai dibangun. Dan disinilah sebenarnya posisi kita sebagai masyarakat. Bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari rantai ekonomi itu sendiri. Kalau lu punya usaha makanan, mungkin mulai sadar bahwa minyak bekas itu jangan langsung dibuang. Kalau lu punya restoran, mungkin ada baiknya mulai bekerja sama dengan pengumpul yang resmi. Kalau lu cuma warga biasa, mungkin mulai memperhatikan kemana minyak bekas dari dapur rumah lu pergi. Karena kadang perubahan ekonomi besar dimulai dari kebiasaan kecil. Dan mungkin itulah pelajaran paling menarik dari cerita minyak jelantah ini. Bahwa dunia tidak selalu berubah karena teknologi besar atau perusahaan raksasa. Kadang dunia berubah karena seseorang melihat sesuatu yang dianggap sampah, lalu dia memutuskan untuk tidak membuangnya. Dia mengumpulkannya, sedikit demi sedikit, liter demi liter, sampai akhirnya orang lain mulai sadar bahwa sampah itu sebenarnya adalah sumber daya. Jadi setelah nonton cerita ini, coba lu lihat lagi kehidupan sehari-hari di sekitar lu. Warung di ujung jalan, pasar pagi, dapur restoran kecil. Kadang peluang ekonomi tidak datang dalam bentuk yang bersih dan mengkilap. Kadang dia datang dalam bentuk sesuatu yang bau, hitam, dan kelihatan tidak berharga. Tapi justru disitulah uang sering bersembunyi. Dan mungkin setelah ini, setiap kali lu lihat wajan besar penuh minyak jelantah di warung gorengan, lu akan sadar satu hal sederhana. Itu bukan cuma sisa gorengan. Itu adalah cerita tentang bagaimana limbah kecil di dapur bisa berubah menjadi bisnis besar yang menggerakkan ekonomi. Dan mungkin juga sebuah pengingat bahwa peluang sering ada di depan mata kita. Kita saja yang belum terbiasa melihatnya.